Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah mengerti akan firman Tuhan. Manusia diciptakan sebagai makhluk istimewa karena diberi akal budi sebagai kodratnya. Hal inilah yang membedakannya dengan binatang yang hanya memiliki otak dalam tengkorak. Melalui akal budinya, manusia dapat mengerti akan apa yang diserap oleh panca indera, kemudian memberi reaksi dengan pertimbangan yang wajar. Dari pengertian inilah timbul kebijaksanaan dalam mengambil keputusan atas setiap peristiwa di dalam hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menegaskan mengenai pentingnya mengerti firman Tuhan tentang kerajaan sorga dengan mengangkat perumpamaan tentang seorang penabur. Banyak orang yang mendengar perumpamaan, tetapi sedikit saja yang diberi karunia untuk mengerti. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengerti firman Tuhan tentang kerajaan surga, maka perlu bagi setiap orang untuk memohon karunia dari Tuhan. Yang hendak dipahami ini adalah misteri kerajaan sorga. Maka, untuk memahami hal itu, kita perlu memohon penerangan Roh Kudus. Dalam penjelasannya terkait arti perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menunjuk konsekuensi dari pengertian akan firman Tuhan ini, yakni ancaman akan datangnya si jahat dan merampas benih firman, datangnya penindasan atau penganiayaan karena firman itu, dan akan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya firman itu berbuah di dalam hidup kita? Di sini kita diajak untuk mendengar firman itu dan memohon roh pengertian. Dalam doa mohon 7 karunia Roh Kudus, terutama dalam memohon karunia roh pengertian, kita berdoa, "Datanglah, ya roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari." Semoga kita semakin mengerti firman Tuhan tentang kerajaan sorga, terutama kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap pengalaman susah senang, sukses gagal, jatuh bangun, untung malang, sehat sakit, lahir mati, dan berbuah dalam kehidupan nyata agar tidak dirampas oleh si jahat. Semoga demikian. Amin.